Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini, alhamdulillah, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan kedatangan dua tamu istimewa. Yang pertama, Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas 1B Sungai Liat, Bapak Muhammad Aliuddin. Selamat datang, Pak. Yang kedua, Bapak Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Selatan, Pak Benny Pratama. Selamat datang, Pak. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan podcast di Kemenag Hasil TV untuk episode pertama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Dan memang sudah zamannya kita untuk bisa menyampaikan informasi pesan-pesan kepada masyarakat melalui media-media sosial seperti saat ini. Apa kabarnya Pak Ketua PA jauh-jauh dari Sungai Liat? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sungai Liat ke Bangka Selatan Tobuali ini lumayan, waktunya bisa sampai kepada 2 jam. 3 jam bahkan. Jadi terima kasih Pak sudah pagi-pagi sudah meluncur ke Kemenag Bangka Selatan ini. Pak Benny, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini ada 3 hal yang perlu kita diskusikan dalam podcast kali ini. Yang pertama seputar perceraian, itu pastinya di Pengadilan Agama Sungai Liat. Yang kedua seputar pernikahan, itu nanti ada di Kemenag Bangka Selatan. Kemudian yang ketiga seputar kependudukan. Pak Ketua, bagaimana angka perceraian kita saat ini untuk di Kabupaten Bangka Selatan? Karena sekedar informasi bahwa Pengadilan Agama Sungai Liat ini membawahi 3 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Bangka Sungai Liat, kemudian Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan. Silakan Pak Ketua, bagaimana informasi angka perceraian saat ini? Baik, terima kasih Bapak Ketua Bangka Selatan yang sudah kesempatan dan bagi podcast ini. Pertama, sebelum saya menjawab, saya mengucapkan selamat apresiasi yang sebesar-besarnya atas yang pertama ini. Dan kita Pak Kepala Dukcapil yang berkesempatan istimewa untuk kamu yang pertama dalam podcast ini. Hostnya langsung oleh Bapak. Terima kasih Bapak. Mengenai pertanyaan tadi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Pengadilan Agama Sungai Liat kelas 1B ini mempunyai 3 wilayah hukum, yakni Kabupaten Bangka. Dari data perkara tahun-tahun sebelumnya, kita selalu berada di angka 1000 sampai 1200 perkara per tahun. Nah, saat ini perkara yang masuk ke Pengadilan Sungai Liat 868 perkara, sedangkan perkara permohonan itu sudah 102 perkara. Jadi artinya pada tanggal 5 ya, hari Jumat yang lalu, pada tanggal 5 sudah 970. Nah, untuk pertanyaan Bapak Kakak Kemenag, perkara dari wilayah Bangka Selatan, data sementara pada bulan yang lalu ada 24 perkara Dari Bangka Selatan. Dari Bangka Selatan. Nah, di Bangka Tengah ya, bulan Oktober Pak, Bangka Selatan itu untuk cerai talaknya ada 4 cerai. Sementara yang lainnya 13 dan 44. Bangka Tengah itu ada 2. Oke, itu yang melatar belakangi terjadinya perceraian ataupun yang masuk ke meja pengadilan agama itu lebih banyak disebabkan oleh faktor apa itu Pak Ketua? Jadi kalau perkara perceraian ini dari 3 kabupaten ini, data di SCPP kami yang masuk itu untuk alasan penyebab terjadi perceraian
yang paling tinggi adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Itu ada jumlahnya 612 orang. Itu konkret contohnya apa itu perselisihan pertengkaran terus-menerus itu banyak faktornya, tetapi yang namanya itu yang mendominasi itu adalah adanya selingkuh. Ya, selingkuh, termasuk juga campur tangan pihaknya salah satu dari keluarga. Terkadang juga percekcokan karena masalah tempat. Gitu. Memang kita agak prihatin ya dengan angka-angka pernikahan yang cukup tinggi ya, keseluruhan bisa angka perceraian yang bisa masuk ke 2000-an, tapi memang untuk Bangka Selatan ada 20 ya, bulan Oktober. Satu bulan. Nah, begitu juga dengan data pernikahan yang masuk di aplikasi SIMKA Kementerian Bangka Selatan sampai dengan bulan sekarang ini itu kita 1025 pasang angka pernikahan. Dan ada juga pernikahan yang dispensasi, itu ada 1 orang, itu Kecamatan Enkas. Itu info dari SIMKA Kementerian Bangka Selatan. Nah sekarang dengan Pak Dukcapil, bagaimana nih Pak Dukcapil terkait dengan kependudukan? Ada tidak kendala ataupun problem terkait kependudukan para masyarakat yang mengusulkan perceraian ternyata terkendala di identitas kependudukannya? Begitu juga dengan pernikahan, ada kendala di bagaimana Pak? Jadi terima kasih pertama saya ucapkan ke Pak Pengatur Kemenak host hari ini. Alhamdulillah saya juga menjadi suatu kehormatan yang bagi saya menjadi podcast pertama ini, apresiasi sekali buat host dadakan ya. Terima kasih mungkin berbicara tentang perceraian, bicara tentang pernikahan, tentunya ini ada kaitannya dengan data-data kependudukan kita. Bahwa kita perlu kami sampaikan, Dukcapil melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil sudah melakukan beberapa milestone dalam hal kependudukan yang dimulai dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Nah, bahwa di sini kita sampaikan untuk sadar administrasi kependudukan itu selain memiliki dokumen kependudukan, tentunya adalah pemutahiran data kependudukan. Nah, kendala-kendala dalam hal administrasi kependudukan ini untuk mewujudkan suatu kesadaran itu, ya tentunya kesadaran itu harus didukung oleh SDM petugas, di samping juga kesadaran masyarakat dan juga sarana prasarana yang kita miliki. Memang salah satunya terutama untuk urusan perceraian ini, memang kan pengadilan agama kita saat ini masih berada di Sumelia. Yang tentunya kendala jarak ini menjadi sesuatu yang kadang-kadang dijadikan alasan klasik ya, bagi masyarakat tidak mengurus administrasi perceraian. Karena terkait dengan tertib administrasi kependudukan ini, tentunya setelah yang bersangkutan cerai harus diikuti dengan administrasi kependudukan. Bahwa dalam dokumen kependudukan kartu keluarga itu ada lebih kurang 31 elemen data. Di situ salah satunya adalah terkait dengan status perkawinan. Secara umum data kependudukan masyarakat Bangka Selatan tingkat kepatuhannya bagaimana? Memang begini, bahwa Bangka Selatan selain mengikuti program nasional Gerakan Indonesia Sadar itu, di Dukcapil sendiri telah terjadi loncatan yang lain yang bahwa terakhir bahwa Dirjen sudah juga mencanangkan Dukcapil Go Digital. Jadi bisa kita bayangkan sebelum Go Digital ini bahwa segala urusan itu dilakukan secara manual. Data kami menunjukkan bahwa dari sekian 100 kita punya sekarang penduduk kita lebih kurang Bangka Selatan ini 199.345 tercatat di semester 1 tahun 2021 ini. Dari sekian penduduk itu tentunya yang memiliki status nikahnya ini, baik itu nikah yang saat ini dicanangkan bahwa kita ada nikah tercatat dan nikah tidak tercatat. Dukcapil ini mencatatkan nikah yang tercatat dan tidak tercatat. Di situ kewajiban kita dan kewajiban masyarakat untuk memperbaharui dan memutakhirkan data di KK, sehingga sebagian besar baru tercatat di situ dari 100% yang menikah itu
baru tercatat lebih kurang 30 atau 40% di Bangka Selatan ini yang berdasarkan status tercatatnya. Jadi yang tercatat itu artinya sudah memiliki buku nikah dan akte perkawinan untuk non muslim. Bahwa tadi di Kementerian Agama itu khusus untuk buku nikah untuk yang Islam atau Muslim, sedangkan kita Dukcapil mengeluarkan akte perkawinan khusus untuk yang non Muslim. Nah di sini peralihan masa manual ke digital ini memang tadi mungkin itu menurut saya angka yang semu. Artinya sebagian masyarakat sebenarnya sudah memiliki buku nikah. Makanya untuk yang belum ini seharusnya melaporkan, yang belum tercatat di buku nikah ini melaporkan ke Dukcapil sehingga kita entry, sehingga datanya benar-benar valid bahwa yang bersangkutan punya buku nikah dan tercatat di Dukcapil dalam kakaknya dengan status nikah tercatat. Artinya tingkat kepatuhan masyarakat itu sudah mulai meningkat ya seiring dengan hadirnya digital kita. Karena saya dengar juga di Dukcapil ini ada aplikasi Madu Pelawak. Ya. Begitu juga di PA Sungai Liat, saya dengar ada juga si Madu Pahit. Mungkin boleh sekilas Pak, si Madu Pahit dulu lah. Ya, terima kasih. Jadi Pak Kakang Kemana sama Pak Kadis Dukcapil beberapa 2 bulan yang lalu kita sudah tanda tangan perjanjian kerjasama. Nah, selalu kita agak kesulitan karena jarak yang jauh penyampaian perjanjian. Nah, lewat aplikasi si Madu Pahit ini kita pangkas semua kesusahan-kesusahan itu. Di aplikasi si Madu Pahit ini adalah sistem informasi manajemen perkara terpadu PA dengan instansi terkait. Dalam hal ini antara khusus dan Dukcapil. Nah, data Pak terhadap perkara kami yang kami putus contoh perkara perceraian, nanti kan harus ada perubahan KK baru dan PP barunya. Nah, nanti lewat aplikasi itu kami sampaikan informasi data. Lalu nanti ditangkap oleh pihak Dukcapil melalui verifikator dan operatornya. Nah, jadi kalau nanti ada data yang salah kurang pas, dia ada hak tolak. Nah, tolak itu nanti kalau misalnya caranya sesuai dengan ketentuan yang ada di Dukcapil. Jadi aplikasi ini tidak mengganggu isi di dalam aplikasi pihak Dukcapil, SIAK dan pihak SIMKAH dari KUA. Jadi luar biasa sinergitas antara Pengadilan Agama, Catatan Sipil dengan Kementerian Agama luar biasa, yang masing-masing memiliki aplikasinya. Kalau Kemenak itu ada SIMKAH-nya Pak, kalau di Capil ada SIAK-nya, kalau di ini juga ada yang dari Mahkamah Agungnya, tapi ini diintegrasikan melalui aplikasi lokal yang kita bisa mengakomodir berbentuk informasi informasi yang masuk ke link aplikasi kita tadi, sehingga masyarakat ataupun yang membutuhkan layanan itu bisa dengan secara mudah. Itu luar biasa Pak. Nah, kemudian terkait dengan dispensasi nikah ini Pak Ketua, karena kita lihat sekarang ini banyak atau sekarang ini yang menjadi faktor utama isu di kita ya, khususnya di Bangka Selatan ataupun dimanapun, tingginya angka pernikahan dini, termasuk juga tingginya pernikahan siri yang notabene-nya datanya tidak bisa kita hitung ya, data pernikahan siri itu. Nah, terkait dengan pernikahan dini Pak Ketua, ada tidak data yang masuk khususnya Bangka Selatan ya, yang minta dispensasi untuk pernikahan dini itu bagaimana Pak? Ya, ada Pak Jadi untuk data perkara permohonan dispensasi yang masuk saat ini ada 34 perkara. 34 perkara ya? 34. Untuk 3 kabupaten ya? Iya, dan untuk yang Bangka Selatannya kalau nggak salah sekitar. Tapi intinya begini, ini kan karena jauhnya Jakarta, sehingga nampak tidak terlihat sekali berapa jumlah yang sebenarnya. Ya. Nah, kita juga ada sisi kota untuk masyarakat yang seperti Bangka Selatan. Nanti kalau mendaftar perkara perlu jauh-jauh Pak. Lewat aplikasi kita yang lain, bukan cuma Madu Pahit dan Sibopa. Sosialisasi. Oke, jadi memang yang jadi problem kita saat ini tingginya pernikahan dini dan pernikahan siri.
kami dari Kemenang selalu mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui ceramah agama, khutbah Jumat, maupun melalui banner ataupun media sosial. Namun sulit ini kita ukur untuk tingkat keberhasilannya itu sejauh mana, karena yang notabene-nya kok dari hari ke hari itu muncul. Dan memang karena ini terkait dengan kondisi masyarakat kita, sehingga kita sulit. Tapi bagaimanapun kita tetap berupaya untuk menekan, memperkecil angka nikah dini ataupun nikah siri tersebut. Nah, salah satu faktornya ataupun salah satu efek ya, dampak kerugian yang besar bagi orang yang nikah siri, nikah dini adalah terkait pertama di dukcapil kita. Ya Pak ya, yaitu terkait dengan akte kelahiran anak. Otomatis dia buku nikah tidak punya atau tidak tercatat kalau itu dilakukannya siri. Apalagi ditambah lagi dengan sanksi dari catatan sipilnya. Mungkin bisa jelaskan Pak, bagaimana kalau orang ini nikahnya kok siri, tidak melapor, apa itu benarnya? Jadi begini, terkait dengan pernikahan siri dan pernikahan tercatat, maka Dukcapil sebenarnya sebagai instansi yang mencatatkan peristiwa penting. Jadi ada peristiwa penting. Jadi tugas Dukcapil itu selain pendaftaran penduduk dengan pemberian nomor induk pendudukan sebagai wujud kita untuk menuju satu data kependudukan adalah mencatatkan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Salah satu misalnya pencatatan penting itu adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Untuk pencatatan khususnya perkawinan ini dan akte kelahiran bagi anak-anak yang menikah dini atau yang istilah kita menikah siri atau di bawah umur, maka di Dukcapil memang ada istilah pernikahan tercatat atau nikah tercatat dan nikah tidak tercatat. Namun sekali lagi bahwa nikah tidak tercatat itu bukan berarti pengesahan terhadap status nikah seorang anak di hadapan negara. Artinya ini merupakan suatu tindakan afirmasi untuk menuju yang namanya pernikahan yang sah atau pernikahan melalui isbat nikah ya. Kalau di pengadilan ada isbat nikah. Sekarang kita bicara tentang isbat nikah, karena memang isbat nikah ini di satu sisi membuka ruang kemudahan bagi pelanggar-pelanggar dalam tanda kutip ya. Artinya kok dia siri sekarang bisa diisbatkan, itu di satu sisi kita memberikan ruang, tapi di sisi lain kita memikirkan nasib pada generasinya, anaknya dan seterusnya. Jadi itulah sulit juga untuk tidak kita akomodir dalam negara hukum kita seperti ini, kan seperti itu. Nah, sekarang Pak Ketua terkait dengan pernikahan siri, pernikahan dini dan perceraian, ada saran Pak Ketua kepada masyarakat kita? Begini Pak, sebelum saya menyampaikan biar dijelas ya Pak. Ini ada berita acara dari pos-pos kita yang 1 November di Jakarta ya. Di Hotel Bidakara Jakarta, kesepakatan rapat koordinasi antara Dukcapil dan Pengadilan Agama dan sebagainya. Itu yang pertama, menyepakati bahwa bagi penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan sehingga tidak menjadi dicantumkan status perkawinannya dalam KK dengan status kawin belum tercatat sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan perkawinan atau adanya isbat nikah pengesahan perkawinan berdasarkan perkawinan. Jadi solusi yang pertama memang langkah awalnya pihak KUA atau pihak Dukcapil yang tercatat dikumpulkan. Lalu inilah yang menjadi bahan kita ke depan untuk seperti itu. Karena data yang dikeluarkan oleh pihak Dukcapil tadi dengan mencatat perkawinan belum tercatat, sama seperti yang disampaikan oleh Pak, itu bukan berarti dia sudah apa namanya itu sudah tercatat perkawinan enggak. Nah, tapi itu menjadi bahan data bagi kita bahwa ini orang yang layak untuk dijadikan program isbat nikah terpadu. Begitu juga dengan pihak KUA yang ada. Kalau ada terdapat data
tentang perkawinan siri oleh masyarakat di wilayahnya menjadi bahan melakukan isbat nikah. Langkah yang dilakukan oleh pengadilan ya seperti itu. Memang kita menerima perkara. Ya. Nah, jadi nanti ke depannya ini menjadi bahan bagi kita. Nah, kemudian untuk anak yang di bawah umur itu beda perkara, Pak. Kalau tadi kan isbat ya, isbat nikah bagi yang sendiri. Nah, sementara untuk yang anak-anak di bawah usia 19 tahun, 19, nah itu permohonan dispensasi. Permohonan dispensasi dalam keadaan sangat mendesak. Sangat mendesaknya inilah yang perlu diterjemahkan oleh kita bersama. Apakah setiap permohonan dispensasi itu dikabulkan, Pak Ketua? Rata-rata dikabulkan jika memenuhi unsur sangat mendesak sebenarnya. Di dalam peraturan Mahkamah Agung disebutkan kondisi sangat mendesak itu hakim selama ini menerjemahkan dalam kondisi misalnya sudah hamil sudah, hingga hakim itu selalu berpikir ini dampak mundurannya lebih banyak kalau ditolak. Nah, sehingga dikabul ya seperti itu. Jadi udah hamil mau gimana lagi, Pak? Tapi tetap kita menghimbau kepada masyarakat tetap jangan sampai memberikan kesimpulan bahwa dikabulkannya karena hal-hal yang seperti itu, jangan sampai itu dijadikan menjadi justifikasi untuk memudahkan dispensasinya. Karena bagaimanapun agama sudah jelas bahwa melakukan perzinahan itu merupakan suatu dosa besar. Jadi tetap kita bermuara di situ. Artinya jangan langsung berharap ke isbatnya, tapi kita berpikir ke dosa besarnya. Karena kita sayang kalau nanti melahirkan generasi-generasi yang dilahirkan melalui dosa besar. Bagaimana generasi bangsa kita berikutnya? Ya. Mungkin Pak Dukcapil ada saran ke masyarakat kita? Jadi begini, memang kebetulan pada tanggal 1 November itu saya lagi di Jakarta juga, Pak. Hadir ya? Makanya langsung dapat informasi juga terkait kebijakan memang selama ini dipolemikan untuk Dinas Dukcapil yang mengeluarkan klausul tercatat dan tidak tercatat. Memang bagi anak-anak yang dilahirkan untuk perkawinan yang belum tercatat, ada kebijakan dari Dirjen Dukcapil bahwa tetap dicatatkan anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat tersebut. Dikarenakan memang sekali lagi tugas negara itu adalah melindungi warga negaranya, termasuk hak-haknya, hak sipilnya, bahwa anak tidak bersalah dalam hal ini. Sehingga anak wajib dituliskan orang tuanya wajib diketahui. Orang tuanya baik itu tercatat maupun tidak tercatat. Walaupun tadi memang beberapa kendala yang kita temui, adanya transformasi dari masa transisi dari manual ke digital, kita belum sepenuhnya terdeteksi atau tercatat dalam kartu keluarga mana yang kawin tercatatnya sebenarnya realnya berapa persen gitu. Yang belum tercatatnya sebenarnya belum tentu nggak punya buku nikah. Maka itu kita harapkan kepada masyarakat secara langsung melaporkan, memperbaharui kartu keluarganya dengan membawa buku nikah atau akte perkawinan bagi yang non-muslim, sehingga nanti datanya di KK itu benar-benar valid gitu. Sebenarnya berapa persen sih masyarakat kita yang sudah punya buku nikah dan akte perkawinan ini? Selain masyarakat kita juga mengharapkan kesadaran kolektif dengan dikoordinir oleh para RT, RW misalnya, perbaharuilah kakak kita ini dengan pemutahiran data yang benar-benar terbaru, sehingga kita tadi untuk tindakan afirmasi tadi atau tindakan menunggu sampai dengan yang benar-benar tidak punya buku karena penyebab tertentu tadi, karena tidak punya buku nikah karena hal-hal tertentu atau hal-hal yang benar-benar tidak bisa dilakukan tanpa buku nikah gitu, bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan melakukan isbat nikah dengan harapan ke depan sebenarnya tidak ada lagi isbat nikah itu kalau memang semua sudah sudah tercatat. Jadi memang kita perlu mensiasati di masa transisi manual dan digital ini sehingga ke depan data kita benar-benar valid dan tertib dan tindakan isbat itu seharusnya ke depan makin sedikit dan tidak perlu dilakukan lagi seharusnya, sehingga kesadaran dan terhadap kepatuhan terhadap undang-undang pernikahan khususnya 19 tahun ini dan pernikahan ini bisa dikurangi bahkan dihilangkan gitu ke depan. Artinya memang tugas kita ke depan itu
semakin ke depan itu kan masih berat ya. Artinya untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada masyarakat kita. Namun insya Allah mudah-mudahan berkat sinergitas antara pemerintah daerah dalam hal ini Dukcapil, itu juga dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama, mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini hal ini bisa kita minimalisir. Bahkan kita hilangkan yang namanya nikah dini, nikah siri dan sebagainya. Mungkin ini saja Pak. Satu lagi saya ucapkan terima kasih ya pertama kepada Pak Ketua Pengadilan Agama Surya dan juga Pak Koruna. Dengan sinergitas kita ini dari lewat si Madu Pahit, kami juga punya Madu Pelawan tadi. Iya. Dengan sinergitas ini mungkin keterbatasan informasi kita selama ini untuk mendapatkan informasi khususnya cerai, kawin dan lain sebagainya ini ke depan tidak menjadi kendala lagi dengan adanya aplikasi ini. Mudah-mudahan data juga semakin benar-benar baik dan informasi lebih kita dapatkan lebih mudah. Ya. Jadi kalau di Dukcapil ada si Madu Pelawan, kalau di PA ada si Madu Pahit, kalau kemenang nanti ada madu asli. Karena bukti aslinya itu piring melayang. Bukti madunya asli. Mungkin ini saja podcast kita kali ini. Siap, Pak Ketua. Izin Pak dan teman-teman. Jadi ada satu yang perlu sikap dan tidak lanjut dari pemerintah daerah. Sikap terhadap banyaknya pernikahan siri. Nah, tidak semua pernikahan siri itu merupakan kesalahan. Ya, tidak. Ada faktor yang ternyata di lapangan banyak perkara masuk. Ternyata banyak juga faktor dari yang mengaku-ngaku menjadi wali. Nah, begitu. Ketika forum diskusi di Bangka, saya sudah sampaikan. Saya tidak bangga. Alhamdulillah diapresiasi sama mereka. Saya sampaikan bahwa kalau ada masyarakat yang sanggup untuk menjadi wali hakim, padahal ada wali nasabnya, tapi bukan dari orang tahu, itu tidak benar. Ya. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan wali hakim untuk menjadi wali dan bagi calon pengantin itu sudah ditentukan. Ya. Dulu kan waktu di zaman Rasul itu kan Rasul menyampaikan ana wali man la waliyalah. Saya itu wali bagi yang tidak wali. Kemudian juga Nabi menyampaikan sultan wali man la waliyalah. Raja adalah sultan itu adalah wali bagi yang tidak punya wali. Kalau kita dalam negara kita itu berarti presiden selaku kepala negara. Ya. Nah, cuma karena presiden bantu di bidang keagamaan, jadi menjadi kewenangan di agama. Karena luasnya republik ini dilimpahkan selaku wali. Nah, apa sikap pemerintah daerah yang seperti ini? Ada sebenarnya. Itu bisa saja bupati mengeluarkan instruksi bupati kepada seluruh kepala desa yang bunyi instruksinya. Kepala desa membuat peraturan desa melarang warganya untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan siri. Kenapa? Karena wali hakim itu sudah jelas wewenangnya, domainnya kepala KUH. Ya, bukan orang lain, bukan pengurus masjid, bukan yang ngaku-ngaku kiai. Lalu terhadap peraturan pernikahan dini juga bisa dilakukan instruksi bupati kepada seluruh kepala desa agar supaya masyarakat yang ada di supaya menikahnya sesuai dengan ketentuan, yakni telah berusia 19 tahun. Lalu yang untuk dari pihak kita bisa juga kita selalu melakukan sosialisasi. Jadi semua stakeholder, maksud saya dari pemerintah yang peran aktif untuk mengatasi permasalahan yang sudah menjadi isu nasional, sehingga kemarin ada kesepakatan tanggal 1 November. Oke, artinya pemerintah kita Indonesia ini sudah luar biasa ya memikirkan masyarakat kita ini. Ya, selalu dicarikan solusi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita. Dan memang kita pun berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat kita. Jadi sekali lagi terkait dengan pernikahan siri, jangan sampai dosanya itu bertumpuk-tumpuk ataupun kesalahannya bertumpuk-tumpuk. Yang pertama sudah siri,
kemudian walinya juga bukan wali yang tepat. Artinya dilakukan wali hakim yang memang bukan wali hakim yang dikehendaki oleh undang-undang, dan itu tidak sah. Nah, kalau pernikahan itu tidak sah, bagaimana kelanjutan rumah tangganya? Ya, pernikahan untuk isbatnya tidak bisa dilangsungkan, dan kemudian pernikahannya yang sudah bertahun-tahun itu menjadi pernikahan yang tidak sah, sehingga akan menjadi, dalam tanda kutip ya, mohon maaf, ya itu akan menjadi pelanggaran yang besar dalam agama.